Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Untuk perkuliahan tentang materi akidah bagian pertama, kita khusus akan berbicara tentang manusia sebagai makhluk spiritual. Sehingga berbicara tentang akidah menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat relevan bagi manusia dalam realitas kehidupan keberagamaannya maupun eksistensinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali manusia diciptakan, sesungguhnya dia memiliki kecenderungan untuk bertuhan. Manusia punya kecenderungan untuk ingin mengetahui siapa penciptanya. Manusia berkecenderungan untuk ingin terpenuhi kebutuhan spiritual, kebahagiaan rohani, dan diperlakukan secara baik oleh siapapun juga. Itulah yang sesungguhnya dalam agama kita yang disebut dengan fitrah itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan suci. Makna fitrah atau kesucian ini tidak hanya bermakna lahir tanpa dosa dan kesalahan, tetapi makna yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui bahwa fitrah itu artinya kecenderungan untuk bertuhan, kecenderungan untuk mengakui dan mengetahui siapa penciptanya. Karena Al-Quranul Karim menggambarkan di antara proses penciptaan manusia saat ia masih berada di dalam rahim ibunya, kemudian ditiupkan ruh, maka pertanyaan pertama yang disampaikan, "Alastu birabbikum?" Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Ternyata fitrah kita, kesucian jiwa kita sebagai manusia menjawab dengan penuh ketulusan dan kebenaran. Bala syahidna. Ya, kami menyaksikan atau mengakui bahwa Engkau adalah Tuhanku. Karena itulah, saat manusia lahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfasilitasi kepada manusia dengan beberapa macam bentuk hidayah. Mulai dari hidayah yang paling elementer, yang paling mendasar, hingga hidayah yang sangat tinggi posisinya. Dalam banyak tafsir, ketika para mufassir menjelaskan tentang huda, petunjuk, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, maka di antaranya para ulama menjelaskan bahwa manusia ketika dilahirkan, dia memiliki beberapa macam hidayah. Ada yang menyebut 4 macam hidayah, dan ada yang menyebut hingga 5 macam hidayah. Hidayah yang pertama adalah hidayah tabi'i, yang pada manusia sering disebut dengan naluri. Pada binatang sering disebut dengan insting. Maka sesungguhnya naluri ini adalah hidayah atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia ketika nalarnya tidak berfungsi, dia pun masih bisa mengungkapkan, memilih, dan melakukan suatu aktivitas. Contoh, ketika bayi dilahirkan, belum bisa berbicara dan meminta sesuatu, maka ketika dia haus atau lapar, nalurinya akan muncul, yang refleksinya bisa dalam bentuk tangisan untuk meminta agar disusui atau diberikan makan.
Ibu pun ketika melahirkan anak, dia memiliki naluri keibuan. Sehingga rasa cintanya, kasih sayangnya kepada anak yang dilahirkannya itu sangat besar dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Begitu pula dengan binatang. Sekalipun tidak difasilitasi dengan akal, tetapi dia mampu eksis dalam kehidupannya. Bisa memilih mana yang tepat untuk dijadikan sebagai sarang atau tempat hinggapnya. Seekor lebah bisa memilih, dan dengan instingnya dia tahu mana kayu yang bisa dilubangi dan mana besi yang tidak bisa dilubangi. Itulah sebenarnya makna dari ayat Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta." Wa auhaina, dan kami mewahyukan. Maka wahyu dalam konteks lebah di sini memiliki makna Allah memberikan fasilitas berupa insting kepada lebah untuk membuat rumah di pegunungan, di dahan-dahan, di pohon-pohon, dan di berbagai tempat yang sesuai dengan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang berupa lebah. Maka naluri ini adalah sesuatu yang sangat mendasar yang membuat manusia bisa menentukan sesuatu itu baik atau tidak, tepat atau tidak. Namun perlu diketahui bahwa naluri atau insting itu sesuatu yang sangat lemah. Karena kelemahannya itulah, maka Allah melengkapi hidayah berikutnya yang disebut dengan hidayah hawasi. Panca indera. Kita memiliki indera penglihatan sehingga kita bisa membedakan warna. Kita tahu kemudian apa yang ada di hadapan kita. Kita punya indera perasa yang awalnya mungkin secara naluri kita mengatakan satu makanan itu enak atau lezat. Tetapi baru menjadi kenyataan ketika indera perasa kita mencicipi dan merasakan sesuai dengan perasaan kita itu. Dan indera-indera yang lain, termasuk diantaranya adalah indera pendengaran. Maka Al-Quranul Karim pun juga menjelaskan bahwa pendengaran, penglihatan adalah bagian dari yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah digunakan dengan cara yang tepat dan benar ataukah tidak? Orang akan melihat dengan indera penglihatannya bagaimana keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nalurinya pun akan menikmati keindahan itu. Namun naluri atau insting dan hawasi atau indera tidak cukup kuat untuk menghantarkan manusia memperoleh kebenaran yang sejati. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melengkapi dengan hidayah akli, yaitu hidayah berupa akal pikiran. Maka akal pikiran inilah yang kemudian yang membedakan antara naluri manusia dengan insting pada binatang. Antara indera yang bebas digunakan bagi binatang dengan indera yang ada pada manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal yang sejatinya bisa menuntun menjadi ke arah yang lebih baik dan bagus. Ketika akal difungsikan secara benar, sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama, maka akal manusia bisa dijadikan sebagai fasilitas untuk menemukan kebenaran. Itulah yang terjadi pada diri Ibrahim alaihissalam ketika ingin menemukan Tuhannya, ingin menemukan siapa pencipta alam semesta dan dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Maka dia menggunakan fungsi nalarnya itu untuk mencari kebenaran itu, yang pada awalnya dia mengira
bahwa bintang itu adalah Tuhan, bulan itu adalah Tuhan, matahari itu adalah Tuhan. Tetapi dengan nalar yang dibimbing dengan hidayah atau wahyu Allah, akhirnya menghantarkan sosok Ibrahim menemukan kebenaran yang sejati dan menemukan siapa sesungguhnya sang pencipta dirinya dan alam semesta ini. Tetapi sebaliknya, ketika akal manusia tidak dituntun oleh agama, oleh wahyu, tidak dituntun oleh kebenaran, maka akal manusia justru akan bisa menyesatkan pemiliknya. Banyak orang yang tersesat karena pemikirannya. Banyak orang yang tersesat karena keilmuan yang dimilikinya. Muncul keangkuhan, kesombongan, dan merasa paling pintar. Padahal sejatinya ilmu itu membuat seseorang semakin tawadu, semakin tunduk, dan semakin takut untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi akal pikiran. Karena itu dalam Al-Quranul Karim, orang yang berilmu, dengan ilmunya itu dia bisa menjadi orang yang baik, orang yang tawadu, maka itulah ilmu yang bermanfaat dan sesuai dengan harapan agama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja orang yang takut kepada Allah, artinya takut untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah itu murka, hanya para ulama. Itulah ulama atau ilmuwan, orang pintar yang dengan kepintarannya itu, dengan akal pikirannya itu, dia mendapatkan kesejatian tentang kebenaran agama, kebenaran apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika akal pikiran yang menyebabkan orang cerdas, yang menyebabkan orang pintar dan memiliki banyak ilmu, tidak dituntun oleh hidayah, tidak dituntun oleh wahyu, tidak dituntun oleh agama, justru akal pikiran manusia itu akan mencelakakan dirinya. Itulah yang sesungguhnya yang digambarkan dalam satu riwayat. Man zada ilman walam yazdad huda, lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah petunjuk atau hidayah bagi dirinya, maka dengan ilmunya dia bukan semakin dekat dengan Allah, tapi justru akan semakin jauh. Akal pikiran dalam agama Islam adalah sesuatu yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Tetapi akal yang diletakkan secara proporsional, tidak mendewakan akal sehingga melahirkan kesombongan, keangkuhan, bahkan pada titik yang terendah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tetapi ilmu yang dimiliki, akal dan kecerdasan yang dimilikinya, hendaknya menuntunkan dia untuk mendapatkan kebenaran, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin memiliki sifat khosyatullah, takut kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaannya itu muncul. Kemudian hidayah yang berikutnya ada yang disebut dengan hidayah dini, yaitu hidayah berupa agama. Betapa rapuhnya sesungguhnya manusia, sekalipun telah diberikan fasilitas berupa hidayah naluri atau tabi'i, sudah diberikan hidayah berupa hawasi atau indra, sudah diberikan hidayah berupa akli atau akal pikiran, tetapi tidak sedikit manusia tersesat dan tidak mendapatkan apa kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itulah Allah kemudian menurunkan satu petunjuk, satu hidayah berupa agama. Dalam Islam tentu sumber dari hidayah
dan sumber segala hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbul. Al-Quran adalah sumber hidayah yang tidak hanya hidayah bagi internal umat Islam atau hudal lil muttaqin, tetapi Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan hudal linnas sebagai petunjuk umat manusia. Maka sesungguhnya hidayah itu tidak ditunggu. Hidayah itu tidak kita perjuangkan atau kita tidak mencari. Namun kita harus berupaya untuk menjemput hidayah itu. Maka sumber dari hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama adalah Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Quran yang memberikan petunjuk tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Al-Quran yang memberikan petunjuk mana yang halal dan mana yang haram. Al-Quran memberikan petunjuk mana ajaran agama yang benar dan mana yang tidak. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara terbaiknya adalah membaca, mengkaji, merenungkan, menghayati, dan berusaha mengamalkan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Itulah hidayah agama yang bisa menuntun manusia ke arah Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang cepat untuk mencapai keridhaan Allah, dan jalan pintas untuk meraih surga Allah. Shiratal Mustaqim. Itulah ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian para ulama tafsir menambahkan, ada hidayah yang tertinggi lagi, yaitu hidayah taufiqi. Hidayah taufiqi ini dimaknai oleh para ulama sebagai keikutsertaan Allah dalam membimbing hambanya. Banyak orang membaca kitab suci, mempelajari Al-Quran, namun ketika tidak mendapatkan bimbingan Allah, bisa jadi tergelincir pemahaman-pemahaman, sikap-sikap, dan orientasi kehidupannya. Karena itulah taufik, bimbingan Allah, petunjuk Allah, keikutsertaan Allah dalam membimbing kita akan menyelamatkan kita dan akan membuat kita menjadi manusia spiritual yang menjalankan ajaran agama atau menjalankan apa yang diturunkan dalam hidayah dini secara tepat dan secara maksimal. Kalau hal ini kita kaitkan dengan beberapa hadis, terutama hadis qudsi, maka hidayah taufiki itu bisa dimaknai salah satunya ketika seseorang mencapai sebuah ketaatan, ketakwaan yang sangat tinggi, menjadi orang yang mempelajari agama lalu menerapkan nilai-nilai agama itu dengan benar, dengan maksimal, maka diisyaratkan dalam hadis qudsi itu, sayalah yang menjadi kakinya untuk melangkah, sayalah yang menjadi tangannya untuk menggenggam, sayalah yang menjadi matanya untuk melihat. Artinya setiap gerak-geriknya, langkahnya, tingkah lakunya akan sesuai dengan agama dan sesuai dengan petunjuk serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada saat nanti kita berbicara tentang akidah, inilah yang menjadi fondasi awal kita berbicara akidah, bahwa akidah itu adalah kebutuhan kita untuk menjelaskan tentang aspek-aspek keimanan dalam Islam dengan pemaknaan, dengan ulasan atau penjelasan yang tepat berdasarkan dua sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga ini bermanfaat sebagai pengantar perkuliahan akidah, dan kita akan lanjutkan pada episode atau bagian yang berikutnya terkait dengan definisi akidah, ruang lingkup pembahasan akidah, sumber pokoknya, dan berbagai hal
yang terkait dengan keimanan kita yang telah digariskan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.